Lurihlah jalan payung buah, babelok jalan kayu jati. Jima hati indak karusua, ayam den lape, ayam den lape. Mandaki jalan pandai siket, basimpang jalan kabiaro. Jima hati indak kamau pe, awak tak kicua, ayam den lape. Siku cape, saiku atabang, saiku lape, lape lah juo nan karimbo, hai lamalang juo. Pagaruyuang batu sangkar, tampe pajalan orang baso, duduk taman duang tiup sabanta, ai takana juo, ayam den lape, ayam den lape, ayam den lape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia bagi kita semuanya. Jumpa lagi bersama dengan JCL Jose Joadlinge. Tentunya masih dalam acara Kupas Tuntas. Dan kali ini siapa gerangan yang akan dikupas tuntas? Pastinya kita memasuki jilid 2 dari Orkes Gumarang. Gumarang adalah pelopor musik Minang modern yang selalu konsisten membawakan lagu-lagu berbahasa daerah. Dan kehadirannya dipadu-padankan dengan irama Latin Jaca sehingga tampil dalam kualitas baru tanpa kehilangan identitasnya. Meskipun kehilangan salah seorang anggota pelopor dari kelompok ini yang bernama Anwar Anip yang awalnya sudah memimpin Orkes Gumarang ini, tiba-tiba meninggalkan Gumarang secara mendadak. Tidaklah membuat Orkes Gumarang menjadi berantakan karena ketidakadaan pemimpin. Justru sebaliknya di tangan sang gitaris Alidir yang ditunjang memegang tongkat kepemimpinan adalah menjadi faktor penyelamat dari orkes ini. Apalagi dengan bergabungnya Asbon Majik, seorang gitaris yang punya nama di Padang. Dan juga masuk seorang pianis handal, Yanuar Arifin, membawa pengaruh sangat besar dalam perubahan warna Gumarang itu sendiri. Lihat saja pembaharuan yang dilakukan kepemimpinan Alidir ini. Aransemen musiknya diperkuat dengan gendang dan drum. Dan Hasmanan, Jospar Yusuf, Hairudin, Zainul, dan Jusna Tahir, satu-satunya penyanyi wanita di Orkes Gumarang ini, akhirnya meninggalkan kelompok ini. Mungkin menjadi hal lumrah di tubuh kelompok ini bahwa ada yang pergi dan ada pula yang datang memperkuat Orkes Gumarang. Namun demikian, terlepas dari kekurangan dalam tubuh kelompok ini, Gumarang tetap tampil jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Perlu diketahui, yaitu bahwa seorang Alidir sudah mampu membawa kelompok ini ke bilik rekaman di perusahaan piringan hitam Lokananta milik Departemen Penerangan. Orkes ini memainkan lagu Lipape Rumah Nanggadang, Bujang Kirai, Laruik Sanjo, Titiana Lapuat, dan Baju Kuruang. Baju kuruang onde-onde lasi baju kuruang, basa lendang sutonan alu bamani-mani, saruong babu ngobanang ame tanunan lamo, silopnya balu do hijonan babungo pulo. Baju kuruang onde-onde si baju kuruang, baju kuruang onde-onde si baju kuruang,
Bajuku ruang onde-onde lah si bajuku ruang. Yonan rancak bajuku ruang orang kota Gedang. Langan nyolawe badannya di sangojo lapang. Sanggue bule licin bakonde bungo kambang. Bajuku ruang onde-onde si bajuku ruang. Bajuku ruang onde-onde si bajuku ruang. Alidir juga menunjukkan hal lain dari kepemimpinannya, yakni aransemen Gumarang memang enak didengar, memakai rentak gamar, joget, rumba, caca, dan irama Latin. Dan musik Gumarang tambah kuat karena pukulan, gendang, bongo, marakas, talempong, saluang, dan bass betotnya. Semua menjadi instrumenan indah untuk didengarkan. Dan pada akhirnya Alidir pun pergi meninggalkan kelompok ini. Pada akhirnya kepemimpinan Gumarang diserahkan ke Asbon Majid untuk melanjutkan, dan sudah bisa ditebak formasi pada vokal berubah ke Anas Yusuf, Junu Amar, Asbon, Saiful Nawas, dan kehadiran penyanyi dari Orkes Kenangan yang tak lain adalah Nur Seha menggantikan posisi penyanyi wanita sebelumnya yang mengundurkan diri, antara lain Jusna Tahir, Titis Idris, dan Eni. Tahun 1958 adalah di mana kelompok Orkes Gumarang ini menghasilkan album berikutnya di perusahaan Piringan Hitam Irama milik Purnawirawan TNI Angkatan Udara Suyoso Karsono. Yang pasti, Gumarang membuktikan bahwa rekaman kali ini lebih mampu mengguncang dunia musik Indonesia dengan serangkaian lagu-lagu yang indah menjadi idola masyarakat di kala itu. Kelompok ini menunjukkan kesungguhannya dan kehebatannya dalam bekerja sama. Dan kita juga tidak akan pernah mendengarnya bahwa mereka berlatih dengan separuh hati, tapi dengan kesungguhan hati. Mereka selalu kompak dan bersungguh-sungguh. Itu terwujud dalam persembahannya di rekaman ini pada lagu-lagunya seperti Ayande Lape, Ya Mustafa, Oi Kampuang, dan lain sebagainya. Namun, hal terpenting dari kelompok Kor Gumarang dan Nur Seha sepertinya mempunyai kekuatan energi dalam penjiwaan pada pantun-pantun liriknya. Onde, onde, lalari sanjo. Dan ai, ayanden lape, ai, ayanden lape. Pengaruh kelompok ini ada di mana-mana. Dalam album Long Fly Gumarang meledak di pasaran, baik di Jakarta maupun di luar kota Jakarta. Gumarang juga dikenal dari berbagai etnis dan suku, baik dari kalangan pribumi maupun non-pribumi. Dan disenangi baik kaum tua maupun muda. Bahkan kalangan bawah sampai dengan kalangan atas sangat mencintai lagu-lagunya Orkes Gumarang. Tadi sangkal kehadiran Biduanita Nur Seha yang lahir di Bandung 4 Agustus 1937 asal Bukit Tinggi di kelompok ini menjadi satu kekuatan Gumarang dalam mengusung musik dan budaya Indonesia dalam lagu-lagu Minang modern. Persembahannya pada lagu Ayande Lape ciptaan Nur Seha dan Abdul Hamid ditempatkan pada deretan side B. Sebaliknya, lagu ini menjadi semakin mempopulerkan Orkes Gumarang dan membawa pengaruh yang disebarkan sangat besar. Lihat saja, media elektronik, radio Republik Indonesia, dan media cetak berbentuk koran ataupun majalah seperti Pedoman Indonesia Raya, Sulu Indonesia Pemuda, dan Varia Selekta
banyak menulis tentang Gumarang secara nasional. Akhirnya, Orkes Gumarang menembus di luar Jakarta dan kehadirannya sangat disukai, terlebih para pemujanya dari kalangan bukan orang awak yang jatuh cinta dengan serangkaian lagu-lagunya yang mereka dengar lewat media, piringan hitam, radio Republik Indonesia, koran, dan majalah. Nyatanya, hal tersebut memang benar. Popularitas nama Gumarang terus meningkat sehingga dilirik para panitia di luar Jakarta seperti Medan, Bogor, Bandung, Tanjung Pinang, Aceh, Surabaya, Bali, Palembang, dan kota-kota lainnya. Bagi para penonton bukan orang awak, kini tak lagi mempermasalahkan apakah tetap menampilkan lagu Larui Sanjo, Ayan Den Lape, Baju Kuruang, Sansaro Badan, Denai Sansai. Justru kelompok ini dinilai sebagai musisi yang berpikiran maju, profesional, dan idealis. Tak hanya itu, Gumarang juga selalu diperkuat dengan tim pelawak, penyanyi, dan penari di setiap serangkaian show-nya di luar kota. Seperti Bagio, Iskat, Ipo Nela Krishna, Nina Karina, Min Sondak, Rosi Lawati, Syaugi Bustami, Nun Zuraida, dan Ahyar. Dalam kunjungan show-nya di kota Palembang, kelompok ini mencatat sejarah yang fenomenal adalah menggalang dana untuk pembangunan gedung wanita di Palembang. Dan kelompok ini identik dengan acara lelang lagu-lagu Gumarang. Yang jelas, posisi Gumarang mengemban tanggung jawab besar menjadi bintang di industri musik Indonesia. Gencarnya media cetak dan media radio yang menampilkan kelompok ini menarik perhatian masyarakat umum sampai kepada Presiden Insinyur Soekarno, Wakil Presiden Bung Hatta, dan Ibu Fatmawati Soekarno. Hal itulah yang membuat kelompok ini sering menginjakan kaki di istana di Jalan Merdeka Selatan. Gumarang diminta mengadakan pertunjukan musik untuk tamu negara atau dalam rangka memeriahkan pesta ulang tahun petinggi negara. Kelompok ini pun pernah diundang mengadakan hiburan musik di rumah Ibu Fatmawati Soekarno di Jalan Sriwijaya. Dan tamu undangan dari orang-orang besar di bidang perfilman Indonesia berakhir sukses dan foto bersama dengan Ibu Fat dan personil Gumarang. Pamor kelompok ini pun tercium oleh Deplu Departemen Luar Negeri. Mereka diminta menampilkan musik Gumarang di hadapan para tamu-tamu negara Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Lagi-lagi meraih sukses. Gumarang kembali diminta mengadakan pertunjukan di Gedung Press Club Jakarta, menyanyikan musik dan lagu untuk dansa-dansi para pecandu melantai dari keturunan Tionghoa dan orang-orang asing dari Kedubes. Yang paling berkesan bagi kelompok ini adalah bermain di atas kapal Tampomas, mengiringi Bung Karno berdansa dan berjoget di ruangan khusus di dalam kapal. Gumarang mempersembahkan pada lagu-lagu Indonesia dan lagu daerah modern lainnya seperti Oleh Sio dan Rasa Sayange. Dalam kesempatan lain, Gumarang adalah betul-betul sebagai penghibur sejati yang dapat memadupadankan lagu-lagu Indonesia Latin dan Minang modern ke irama tenang sampai rentak gembira, blues, caca, rumba, samba, dan joget demi kepuasan pecandu Orkes Gumarang. Setelah sekian tahun istirahat ditinggal pergi personilnya Anas Yusuf ke Eropa, keberangkatan tim Gumarang diwakilkan Asbon, Juni Amir, dan Edi Arifin ke World Fair
di New York selama 1 tahun. Memasuki awal tahun 1970, tepatnya 1971, Gumarang kembali menghimpun kekuatannya yang dulu tertunda sejak ditinggal Anas Yusuf ke Eropa. Bagaimanapun juga, rekan-rekannya di Gumarang meyakini di kelak hari kedatangan Anas Yusuf bersama istrinya yang bukan orang awak, melainkan orang Jerman yang bernama lengkap Ingrid Michel atau akrab dipanggil sebagai Cia Uti Ingrid yang dikenalnya di konservatori musik di Jerman. Langsung mereka mengadakan pertunjukan pemanasan di gedung olahraga Istora Senayan Jakarta bersama sederetan insan-insan musik semisal Eli Kasim, Tia Ramon, Wiwik Abidin, Lili Sarip, Eva Nurdin, dan penari Tuti Sundari dan kawan-kawan. Gambanglah bunga parawitan, si mamang yang ditarikan di desa dusun ranah Minang. Gambanglah bunga parawitan, si mamang yang ditarikan di desa dusun ranah Minang. Kembanglah bunga parawitan, bunga idaman, gadih-gadih pingitan, dipasun tiang siang malam, bunga kenangan, gadih nang Jombang. Kembanglah bunga parawitan, si mambalia. Gebrakan perdana Orkes Gumarang ditandai sebagai era comeback atau reuni kelompok ini setelah sekian tahun istirahat. Selanjutnya, kelompok ini juga punya poin plus. Terlihat multiras dengan kehadiran seorang seniwati berasal dari Eropa bernama Ingrid Michel berbaur dengan seniman-seniman anak-anak Minang seperti Anas Yusuf, Eli Kasim, Nur Seha, dan Saipul Nawas. Perpaduan dua kultur negara tersebut makin menambahkan nilai bagi kelompok ini, membuktikan kekuatannya membuat suatu terobosan baru di musik Gumarang untuk go public. Jadi jelas sudah gambaran kelebihan reuni ini. Selain itu, Gumarang ingin menunjukkan ke penggemar kalau sekiranya Orkes Gumarang masih ada. Kiprah pertamanya ditandai dengan memperkenalkan lagu-lagu Minang untuk merangkul masyarakat Minangkabau yang berada di kampung halaman dan di negeri orang. Terbitlah album yang diproduksi Recording Perindo adalah karya baru yang lebih terkonsep memberi warna baru pada lagu-lagu seperti Angku Doto, Bapisa Bukanyo Bacarai, Babini Duo, Memandan Raso, dan lain sebagainya. Udah berjalan, padamlah palito, kasihan nasib, kaden kadukan, kampuang dan jauh ada, sana tiado, denai Josia, udah tinggalkan. Bapisah bukan nyoba carai, bapisah bukan nyoba carai. Di tahun sama 1971, Gumarang hadir kembali lewat album Nan Bagala atau disebut Bergelar. Menampilkan lagu-lagu seperti Ramua di Dalam, Apo Kadayo, Bundo, Larui, Rang Danau, dan lain-lain.
Album ini dedikasikan kepada almarhum Januar Arifin, lahir Gadang dan berpulang di rantau. Kehadiran album Piringan Hitam Gumarang Nan Bagala ciptaan almarhum Januar Arifin adalah judul yang serasi bertepatan dengan dikeluarkannya keputusan Bapak Harum Zain yang dahulu menjabat sebagai Gubernur Pemda Sumatera Barat memberi piagam penghargaan kepada Orkes Gumarang sebagai pelopor memodernisasikan lagu-lagu daerah. Seiring dengan berjalannya waktu, nama Gumarang pelan-pelan semakin memudar sejalan dengan kemajuan teknologi dan bertambahnya usia para personelnya sudah tidak muda lagi. Satu-satu personil Gumarang wafat. Januar Arifin, Nur Seha, Saugi, Hairudin, Anwar Anip, Yospar Yusuf, Juni Amir, Asbon, kini menyisakan para pahlawan-pahlawan Gumarang yang masih hidup seperti Saipul Nawas, Anas Yusuf, dan Awaluddin Jaman. Iyo taluak bayu ikan yojina bau mama pe hai dari sampan. Iyo taluak bayu ikan yojina bau mama pe hai dari sampan. Ayam si kuah musang kebanyak. Sekedar catatan, prestasi yang diukir Orkes Gumarang selama berkarir merupakan persembahannya yang tak akan pernah berakhir di sanubari pencintanya. Ibarat kata pepatah, indaklah kang de pane, indaklah puak de hujan. Artinya, tak lekang di panas, tak lapuk di hujan, adalah memang pantas disematkan untuk Gumarang. Oh iya sahabat ICL, album lagu Gumarang yang bertajuk Yang Terkenal menempatkan dalam urutan ke-18 daftar 150 album Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia edisi bulan Desember tahun 2007. Begitu pula lagu Ayanden Lape masuk dalam deretan urutan ke-79 dari daftar 150 judul lagu Indonesia terbaik edisi Desember tahun 2009. Dan lagu Ayanden Lape dari Orkes Gumarang adalah satu-satunya lagu berbahasa daerah. Sahabat JCL, sekian dulu jumpa kita bersama dengan Orkes Gumarang Jilid 2. Saya JCL mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia bagi kita semuanya. Mandi kalu buat mandaliang, mandi kalu buat mandaliang, udang disangko tali-tali, udang disangko tali-tali. Mabua untuk anjo para sayang, mabua untuk anjo para sayang, patang disangko pagi hari, patang disangko pagi hari. Onde, onde, lara ruik sanjo.
lai ditimbo namba udang, lai ditimbo namba udang, bilulok juo nanta timbo, bilulok juo nanta timbo. Lai dicubo namba urang, lai dicubo namba urang, namburak juo nanta suo, namburak juo nanta suo. Onde, onde, lalaruik sanjo. Hari patang matahari turun, hari patang matahari turun, dagang baurai air mato, dagang baurai air mato.